Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Petaka Bercinta di Gunung Hingga Dibakar Hidup-hidup. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Putri dengan kedua temannya, Cynthia dan Dia, melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Mereka sudah berjanji dari jauh-jauh hari. Pada saat waktunya tiba, mereka bertiga kumpul terlebih dahulu di rumah Putri untuk mengecek segala peralatannya yang dibawa, supaya tidak ada yang tertinggal. Putri memimpin doa terlebih dahulu sebelum melakukan pemberangkatan. "Aman kan semuanya?" tanya Putri. "Aman," jawab mereka berdua serempak. "Oke, let's go," ucap mereka bertiga, lalu mereka tertawa. Ketiganya sudah memasuki mobil Dia untuk menuju ke tempat pendakian. Jarak dari rumah Putri ke tempatnya memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam. Setelah sekian lamanya perjalanan, akhirnya mobil yang mereka tumpangi telah sampai di tempat pendakian. Mereka memarkirkan mobilnya terlebih dahulu. Lalu mereka ke pos 1 untuk berkumpul dengan temannya yang lain. Di sana sudah ada 4 rombongan yang bersiap untuk pendakian. Dan ditambah dengan satu lagi rombongannya Putri yang beranggotakan 3 orang perempuan. Putri dan temannya menggerombol ke yang lain. Setelah melakukan briefing, akhirnya mereka semua berangkat ke puncak. Putri tak merasa lelah. Ia sangat menikmati pendakian kali ini karena banyak rombongan yang berangkat bersamanya. Dan cuacanya juga mendukung. Apalagi jika sudah sampai puncak, pasti akan terlihat lebih bagus di sana. Tak terasa mereka sudah sampai di pos 2. Mereka berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Capek banget ya. Padahal baru sampai di pos 2. Gua kuat gak ya nanjak lagi? Ucap Dia sambil meluruskan kakinya. "Yaelah, cemen banget loh. Harus kuat ya. Gue gak sanggup kalau ngedong lo," saut Cynthia. Iya, timpal Dia. Dia melihat Putri yang terus-menerus tersenyum sambil mengabadikan momen menggunakan kamera yang ia bawa. Di saat temannya sedang istirahat, Putri malah sibuk memotret pemandangan kesana kemari mencari spot yang indah. "Lo gak capek apa, Put? Dari tadi gue lihat lo gak ada capek-capeknya deh," tanya Dia. Putri yang sedang memotret pun menoleh ke belakang, ke arah teman-temannya yang masih beristirahat. "Enggak, gue suka pendakian kali ini," jawab Putri. "Lo mah emang suka ndaki, jadi ya mesti suka," sahut Cynthia. "Enggak juga, kadang juga ngerasa capek, cuma rasa capeknya terbayar sama pemandangannya," ucap Putri. Dehem Cynthia lalu menyandarkan tubuhnya ke pohon besar yang ada di tempat itu. "Sumpah ya, gue rasa pendakian kali ini lama banget nyampainya," keluh Dia yang merebahkan tubuhnya di tanah. "Perasaan lo aja kali, lo kan sekarang jarang ikut gua ndaki. Paling juga Cynthia yang ikut itu pun gak selalu ikut. Udah, jangan ngeluh mulu, gak baik ya," ucap Putri lalu duduk di samping temannya. Iya, gak ngeluh lagi. Istirahatnya masih lama kan? Gue mau tidur bentar," tanya Dia. Putri melihat jam di pergelangan tangannya. Masih 10 menit lagi sih. Jangan tidur dong, nanti gue sendirian di sini," pindah Putri sambil menarik-narik baju Dia agar tidak tidur. "Kan ada Cynthia," jawab Dia dengan mata terpejam. Cynthia tidur, Dia. Masa lo juga ikutan tidur sih? Gak asik banget dah," ucap Putri cemberut. "Gak apa-apa, kan masih ada mas-mas tuh di sana, ajakin ngobrol ke," pindah Dia. "Enggak ah," saut Putri lalu beranjak dari duduknya.
Jarak dari tempatnya dengan rombongan lelaki yang berangkat bersamanya lumayan jauh, kurang lebih sekitar 100 cm. Duh, kok kebelet gini ya? Tapi bentar lagi juga mau jalan. Tanah aja deh, mending aku foto-fotoin pemandangan, batin Putri. Ia pun lanjut memoto sana sini, apapun yang menurutnya bagus pasti difoto. Tak terasa sudah 10 menit, Putri membangunkan temannya untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan pertama sudah jalan terlebih dahulu. Jarak dari rombongan satu ke rombongan yang lain kurang lebih ada 100 cm. Bangun-bangun, ayo jalan lagi, keburu petang nanti, ucap Putri membangunkan Cynthia dan dia. Masih ngantuk banget, Jir, umam Cynthia yang masih terdengar oleh Putri. Ngomongnya dijaga, tegur Putri. Setelah siap, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Padahal rombongan Putri hanya ada 3 orang, dan itu perempuan semua. Tetapi mereka tidak mau ada di tengah-tengah rombongan lelaki yang lain. Putri berada di paling depan untuk memimpin jalannya, sedangkan Cynthia ada di tengah dan dia di belakang. Cynthia berjalan dengan terkantuk-kantuk, seringkali ia tersandung batu ataupun akar-akar yang menjalar. Kurang lebih sudah 25 menit perjalanan, perasaan dia tiba-tiba tak enak. Dia merasa seperti ada orang yang berjalan di belakangnya. Padahal rombongan mereka itu rombongan terakhir yang berangkat ke puncak hari itu. Meski begitu, dia tak berani memberitahu temannya. Dia lebih memilih diam. Semakin lama semakin aneh. Punggung dia tiba-tiba merasa sangat berat, tak seperti awal berangkat. Saat dia tak sengaja melihat ke belakang, ia melihat ada sosok lelaki yang mengintipnya di balik pepohonan yang besar. Siapa dia? Perasaan gak ada rombongan lagi di belakang, batin dia terbingung. Dia berusaha menepis pikiran negatifnya. Dia mengambil coklat koin di ranselnya, lalu dimakan, dengan harapan pikirannya kembali positif. Woi dia, ayo cepetan dikit jalannya biar gak ketinggalan sama yang lain, pekik Putri. Dia merasa bingung, padahal ia berada tepat di belakang Cynthia yang jaraknya pun hanya beberapa jengkal saja. Tetapi Putri meneriakinya keras sekali, seperti melihat dia yang tertinggal jauh. Cynthia yang masih merasa ngantuk pun tak peduli temannya berteriak keras seperti tadi. Ia cuek terhadap sekitarnya. Au, rintih Cynthia yang tak sengaja menabrak Putri. Entah kenapa tiba-tiba Putri mendadak berhenti. Kok berhenti sih Put? Mana gak bilang-bilang lagi, ucap Cynthia sambil mengelus dahinya yang terasa pusing. Dari raut wajah Putri ia terlihat geram, karena melihat dia yang tertinggal jauh dan malah duduk di tanah bersandaran di pohon besar. Saat Putri membalikkan badan mau menyusul dia, ia ditepuk oleh dia. Lanjut aja, gak usah peduliin, ucap dia saat menepuk pundak Putri. Putri terkejut dan juga bingung. Ia membulatkan matanya sempurna, menatap dia tak percaya jika yang ada di depannya saat ini beneran dia. Lalu siapa wanita yang tadi dilihatnya? Saat Putri mau bersuara, dia segera memberi kode dengan kedipan sebelah matanya. Putri pun mengangguk. Ia kembali memimpin jalan lagi. Perasaannya begitu tak tenang. Baik dia maupun Putri sama-sama berperang dengan isi pikiran mereka masing-masing. Sedangkan Cynthia, ia merasa bingung dengan sikap kedua temannya yang menurutnya aneh. Karena sedari tadi diam saja. Padahal biasanya kalau mereka bertiga mendaki pasti di setiap langkahnya diiringi dengan obrolan. Namun kali ini benar-benar senyap. Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka sampai di pos 3. Dia segera melepas ranselnya. Punggungnya terasa panas seperti menggendong 2 ransel sekaligus. Padahal ia hanya menggendong 1 ransel saja. Kali ini baik dia, Putri maupun Cynthia tidak ada yang tidur. Bahkan Cynthia yang dari tadi mengantuk sekarang sudah fresh lagi. Ia sangat bahagia karena sebentar lagi mereka sampai di puncak. Dari pos 3 menuju ke puncak hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam lagi. Pukul menunjukkan waktu 3 sore.
Para pendaki yang beristirahat berbondong-bondong mencari sumber mata air untuk bersuci. Cynthia dan dia mengikuti rombongan lelaki yang turun ke bawah mencari mata air. "Lo nggak ikut, Put?" tanya Cynthia. "Enggak, kalian aja, gue gampang nyusul nanti," jawab Putri. Cynthia pun mengangguk. Dia menyusul dia yang sudah berjalan terlebih dulu. Setelah mereka bersuci, mereka kembali lagi ke tempat peristirahatan untuk melaksanakan sembahyang berjamaah yang dipimpin oleh salah satu lelaki dari rombongan itu. Sekarang gantian Putri yang turun ke bawah. Ia sengaja ke sungai sendirian supaya teman-temannya tidak ada yang tahu. Padahal Putri tahu larangan mendaki apa saja, terutama harus dalam keadaan suci. Tetapi Putri nekat tetap mendaki karena ia ingin membuktikannya sendiri bahwa mendaki pada saat keadaan kotor beneran bisa menjadi santapan makhluk halus atau tidak. Saat di sungai, Putri berganti pembalut dan juga membuang hajatnya. Leganya gumam Putri setelah selesai membuang hajatnya. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Bulu kuduknya pun tiba-tiba berdiri. Dengan cepat ia segera kembali ke tempat beristirahatnya tadi. Gumam Putri yang merasa kecapean karena ia berlari. Ia menarik nafasnya dengan cepat dan juga peluhnya membasahi dahi. "Ngapa lo? Kok kecapean gitu, kayak habis dikejar orang aja?" tanya dia. "Gak apa-apa kok, aman. Takut ketinggalan yang lainnya aja tadi," jawab Putri berbohong. "Oh, ya udah, sok atuh, pimpin lagi jalannya," ucap dia, mempersilahkan Putri melewati di depannya. Sebelum memulai perjalanan, Putri menyimpan bekas pembalutnya di dalam ransel. Kali ini perjalanan mereka teramat asik. Di setiap perjalanan seringkali mereka sambil berbincang-bincang sampai kini saatnya tiba. Mereka telah sampai di puncak. "Oh, yeah," teriak mereka kompak. "Akhirnya kita sampai juga," bekik Cynthia bahagia. "Iya, gue juga gak nyangka bisa sampai ke puncak. Padahal tadi di pos 2 kayaknya gak mungkin banget bisa sampai sini," saut dia. Mereka bertiga menatap takjub senja di sore hari itu. Mereka begitu antusias. Rasa capeknya terbayar dengan indahnya senja. Putri langsung menyiapkan kameranya untuk memotret pemandangan. Sedangkan Cynthia dan dia sibuk selfie-selfie dan sesekali mereka meminta orang lain untuk memfoto mereka berdua. Saat mereka rasa foto berduanya sudah banyak, mereka ngajak Putri untuk ikut foto bersamanya. 1, 2, ucap lelaki yang memfoto mereka bertiga menggantung. "Yang sebelah kiri geseran dikit," pinta lelaki itu. Putri yang berada di sebelah kiri sedikit menggeser posisinya supaya lebih rapat lagi ke Cynthia yang berada di tengah. "Nah, oke, tahan ya. 1, 2, 3. Cekrak. Gambar berhasil diambil di ponsel milik Cynthia. Setelah puas berfoto-foto, Cynthia mengucapkan terima kasih ke lelaki yang membantu memotokannya. Dengan segera mereka mengobrol untuk melihat foto-fotonya. Merasa tidak ada yang aneh, Cynthia menyimpan ponselnya di tas selempang yang ia bawa. Setelah dirasa cukup puas mengabdikan momen, mereka bertiga bekerja sama untuk mendirikan tenda. Hanya perlu satu tenda saja, karena kedua temannya Putri tidak berani tidur sendirian. Putri dan Cynthia ditugaskan untuk mendirikan tenda, sedangkan dia untuk memasak makan malamnya. Tepat pada pukul 6:30 mereka telah selesai mendirikan tendanya. Akhirnya selesai juga, ucap Putri. Ia merebahkan tubuhnya di tikar yang digelar di depan tenda. "Asik ya Put," sahut Cynthia. "Ya gini, enaknya kalau udah sampai di puncak. Bawaannya tuh tenang banget, nyaman, sejuk, enak lah pokoknya," timbal Putri. "Iya, gue juga betah kalau gini. Tapi butuh perjuangan banget sih buat kesininya. Sayang cuma dikasih waktu 3 hari. Ucap Cynthia yang berbaring di samping Putri.
Saat Putri mau memejamkan mata, ia melihat dia yang membawa botol kosong. Ia pun bertanya, "Oh, kemana bawa botol gede gitu?" tanya Putri. "Ini mau ke bawah ambil air," jawab dia. "Sini biar gua aja, kalian mau kencing?" ucap Putri sambil mengulurkan tangannya untuk menerima botol. "Gak capek, Put, udah biar gua aja, lo di sini aja, lo kan capek habis bikin tenda," sahut dia. Ia merasa iba melihat temannya yang kecapean. "Gak apa-apa, Di, siapa juga yang capek. Dah, gak apa-apa, sini botolnya, biar gua aja sekalian. Mending lo di sini aja jagain tuh bocah ngorok," ucap Putri meraih botol di tangan dia. "Ya udah deh, hati-hati ya, jangan lama-lama," pinta dia. "Iya, aman," sahut Putri lalu turun ke arah mata air. Dia pun ikut berbaring di samping Cynthia yang tertidur. Entah kenapa ia ingin melihat foto-foto yang tadi diambilnya di ponsel Cynthia. Ia pun mengambil ponsel Cynthia yang tergeletak di dalam tenda. Kebetulan ponsel milik Cynthia tak pernah disandi, jadi ia bisa membukanya kapan saja. Dia melihat foto-fotonya sambil tersenyum-senyum sendiri. Saat ia masih melihat-lihat, ia terfokuskan dengan salah satu foto bertiga yang telah mereka ambil. Di samping Putri berdiri seperti ada bayangan lelaki, tetapi wajahnya tak begitu jelas. Hanya saja kulitnya terlihat lebih pucat dari mereka bertiga. "Perasaan tadi pas foto cuma bertiga deh, kok ini kayak berempat ya kalau dilihat-lihat," batin dia. Sedangkan di sisi lain, saat Putri baru sampai di sungai tempat mengambil air, hanya ada dirinya dan juga dua orang lelaki di sana. "Duluan ya, Mbak," pamit kedua lelaki itu saat berpapasan dengan Putri yang berjalan sendirian. Iya Mas," sahut Putri. Dengan gerakan kilat, Putri kembali mengganti pembalutnya karena sudah penuh. Setelah menggantinya, ia membungkus menggunakan plastik hitam lalu ia simpan di sakunya. Putri merasa ngeri karena hanya ada dirinya sendiri dan juga sudah malam hari, jadi penerangan pun kurang karena hanya mengandalkan senter baterai. Untungnya ini bulan purnama, jadi malam ini tak begitu gelap. Saat Putri membalikkan badan mau kembali ke tenda, ia berpapasan dengan lelaki tampan yang entah sejak kapan berdiri di belakangnya, hingga ia tak sengaja menabrak Putri. Tiba-tiba tubuh Putri sedikit terpental ke belakang, hingga ia terpleset batu yang berlumut. Untung saja lelaki itu dengan sigap menangkap tubuh Putri. Mereka berdua terjatuh dengan posisi Putri berada di atas tubuh lelaki itu. Jarak mereka sangat dekat, hanya beberapa senti lagi bibir mereka menyatu. Buru-buru Putri bangkit dari posisinya. Maaf Mas, nggak sengaja," ucap Putri gugup. "Nggak apa-apa, harusnya aku yang minta maaf. Maaf ya, tadi udah nabrak," sahut lelaki itu. "Iya, nggak apa-apa. Ya udah, gue mau ke atas dulu, temen gue udah nungguin," pamit Putri. "Gak ada yang nungguin, udah di sini aja temenin aku," ucap lelaki itu menatap tajam mata Putri sambil memegang tangannya untuk mencegah Putri kembali ke tenda. Putri seperti terhipnotis saat menatap mata tajam lelaki itu. Ia pun mengurungkan niatnya untuk kembali ke tenda. "Oh iya, kita belum kenalan. Panggil aja aku Galih," ucap lelaki itu memperkenalkan diri dengan suara lembutnya. "Aku Putri," ucap Putri. "Kamu sama siapa kesini?" tanya Galih membuka percakapan. "Sama dua temen aku," jawab Putri yang menundukkan pandangannya. "Enggak, maksudnya kamu sama siapa ke sungai ini?" tanya sekali lagi. "Oh, sendirian," jawab Putri. "Kenapa nggak sama temenmu?" "Pengen aja." Aku boleh minta tolong?" tanya Galih dengan penuh harap. "Tolong apa?" tanya Putri bingung. "Tolong, bantuin aku mandi," pintanya. "Hah?" pekik Putri. Putri terkejut
Pasalnya permintaan lelaki yang ada di sampingnya sangat di luar nalar. Bagaimana bisa ia diminta untuk memandikan lelaki yang bukan mahramnya di gelap malam seperti ini? Nggak bisa, aku ke tenda dulu, tolak Putri. Ia merasa jengkel dengan permintaan konyol lelaki itu. Please, tolong aku nggak bisa nyentuh punggung belakangku, tanganku pendek, pinta Galih dengan wajah memelas sambil mengulurkan kedua tangannya ke depan. Putri melihat dengan seksama. Memang benar, tangan Galih lebih pendek daripada tangan manusia pada umumnya. Entah karena apa, Putri pun merasa tak tega. Terpaksa ia mengiyakan permintaan Galih untuk memandikannya. Hasrat Putri tiba-tiba muncul saat menyentuh kulit Galih yang mulus itu. Entah kenapa, Putri merasa ingin lebih menyentuh bagian-bagian tubuh Galih yang lainnya. Galih yang menyadari perubahan sikap Putri pun memanfaatkan momen itu. Ia membisikkan sesuatu di telinga Putri. Kalau mau, jangan di sini. Ayo ikut aku, bisiknya. Putri menatap mata Galih, lalu Galih menganggukkan kepalanya. Dengan cepat Galih membilas tubuhnya lalu memakai pakaian dan mengajak Putri untuk berpindah tempat. Ternyata Putri diajak ke rumah Galih. Putri merasa heran karena ia melihat bangunan rumah-rumah zaman dulu yang terbuat dari bambu. Padahal saat tadi ia mendaki, ia sama sekali tak melihat ada rumah satupun. Ayo masuk, ku buatkan minum dulu, ajak Galih yang membiarkan lamunan Putri. Putri memasuki rumahnya dan duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu itu. Tak butuh waktu lama, Galih kembali lagi dengan membawa secangkir teh buatannya sendiri untuk Putri. Nih, diminum dulu. Habisin ya, pinta Galih. Karena tenggorokannya yang terasa kering, Putri pun meneguknya hingga habis. Setelah meminum teh buatan Galih, Putri merasa sangat ngantuk. Gumam Putri sambil menutup mulutnya. Kamu ngantuk? Mau tidurkah? Tanya Galih berbahasa basi. Entah Putri merasa sadar atau tidak, ia pun mengangguk. Galih berjalan terlebih dahulu menuju ke kamarnya, sedangkan Putri mengikuti langkah Galih dari belakang. Sampainya di kamar, Putri merasa gelisah. Seluruh tubuhnya terasa panas sampai ia membuka seluruh pakaiannya. Kini tubuh mulus Putri terekspos sempurna membuat Galih menelan salivannya dengan susah payah. Aku keluar dulu ya, mau ambil kipas, kayaknya kamu kepanasan, ucap Galih. Putri menahan Galih. Ia tiba-tiba memeluk tubuh Galih. Puasin aku. Dua kata itu meluncur dengan entengnya dari mulut Putri. Tak menyangka aku, rupanya racikan ramuanku bekerja dengan cepat, batin Galih. Dengan senang hati, sahut Galih. Direbahkannya tubuh Putri di atas kasur kapuk miliknya. Pergulatan panas pun terjadi di mana keduanya saling memuaskan satu sama lain demi menuntaskan hasratnya. Sesekali wajah Galih berubah menjadi babi, tetapi Putri tak menyadari itu karena saat wajahnya berubah posisi tubuh Putri membelakangi Galih. Galih melihat ada cairan berwarna merah kental yang mengalir dari lubang kemaluan Putri. Ia pun menjilatinya sampai habis. Darah itu pun bukan hanya darah keperawanan saja, melainkan dicampur juga dengan darah haid. Tak disangka-sangka keperawanan Putri diambil oleh siluman manusia berkepala babi. Ternyata darah memang makanan sehari-hari Galih si siluman babi. Tak hanya Putri yang menjadi korban, sudah ada ribuan korban wanita sejak dibukanya jalur penagihan itu. Ia terus menghisap darah korban dari area kemaluan hingga habis, dan apabila darahnya telah habis barulah ia memakan dagingnya. Awalnya Galih merasa terancam karena alamnya telah dijamah manusia, hingga ia kesulitan jika mau mencari makan. Alhasil jika ada seorang wanita yang mendaki di gunung itu, pasti akan menjadi incarannya. Terlebih jika wanita itu melarang larangan gunung, dan yang paling penting saat wanita itu dalam keadaan tak suci, pasti langsung tercium aromanya. Dan dia merubah wujudnya menjadi manusia yang utuh untuk memikat para wanita.
Apabila wanita itu terpikat dan dibawa ke alamnya, maka mereka tidak bisa kembali lagi. Kurang lebih ada 2 jam lamanya mereka melakukan aksi yang tak senonoh itu. Setelah melakukan pergulatan panas, Putri merasa lemas hingga ia tertidur sampai pagi hari. Sedangkan di sisi lain, Cynthia, bangun Sin, bantu gue cari Putri, ucap dia membangunkan Cynthia. Bukannya Putri tidur di samping gua? Tanya Cynthia yang sudah terduduk dengan matanya yang setengah terpejam. Enggak Sin, tadi Putri minta kalau dia mau ambil air sendiri, tapi sampai saat ini kok belum balik lagi ya Sin. Ayo cari, udah 1 jam lebih loh ini Putri gak balik-balik, ajak dia. Dia panik, ia kalang kabut. Terlebih di atas tidak ada sinyal, jadi ia tak bisa menghubungi Putri. Ia mau meminta bantuan ke tetangga yang lain pun merasa sungkan, karena ia tak mengenal mereka satupun. Buru-buru dia dan Cynthia pergi mencari Putri, tetapi saat mereka baru berjalan beberapa langkah dari tenda, mereka dipanggil oleh salah satu lelaki yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Mbak, mau kemana malam-malam begini? Udah jam 8 loh ini, tanya lelaki itu. Sontak Cynthia dan dia menoleh ke belakang, ke arah lelaki yang tadi memanggilnya. Mereka berdua pun menghampirinya. Ia tak mau berbicara dengan keras supaya tetangga tenda yang lain tidak ada yang tahu. Mau nyari teman saya mas, jawab dia. Emang temannya kemana? Tanyanya lagi sambil menghisap sebatang rokok. Tadi sih dia ke bawah ambil air sendiri, tapi sampai sekarang belum balik lagi. Takutnya dia terpeleset atau apa gitu di bawah sana, soalnya kan licin batunya. Jadi kita mau nyusulin mas, jawab dia. Ambil air? Jam berapa ngambilnya? Tanyanya lagi. Jam 6:30 deh kayaknya, jawab dia. Bentar, kayaknya tadi temanku juga ada yang ke bawah. Will, lo tadi ambil airnya jam berapa? Tanya lelaki itu ke temannya yang lain yang ada di dalam tenda. Jam 6:30, sautnya yang bernama William. Sini Will, keluar, ada yang mau diomongin, pinta lelaki itu. Ngomong apa sih? Tinggal ngomong aja, ribet banget loh, saut William dengan terpaksa. Willy pun ikut nimbrung di luar tenda. Lo tadi pas ambil air sama si Dion, lihat ada cewek di sungai juga gak? Tanya Bagas, lelaki yang dari tadi mengobrol dengan dia. Ada, jawab William. Gimana ciri-cirinya? Tanya dia antusias. Ya mana gue tahu, orang gue ketemunya cuma sekilas doang pas mau kembali ke sini, jawab William dengan ketus. Ya, saut dia kecewa. Temen lo? Tanya William. Iya, dia belum balik-balik dari tadi, jawab dia. Ya, mungkin aja dia masih di bawah atau enggak ya di bawah makhluk halus, saut William asal berbicara. Will, lo apaan sih ngomongnya? Tegur Bagas. Ya lagian siapa suruh cewek ke sungai sendirian, sok banget gak minta ditemenin, saut William. Dia cemas, ia semakin kepikiran gegar omongan William. Terlebih, ia juga melihat seperti ada bayangan lelaki di samping Putri di hasil foto yang diambil tadi sore. Udah, jangan pikir yang enggak-enggak, mending ayo kita cari, ucap Bagas berusaha menenangkan. Kalian mau bantu? Tanya dia dengan mata yang berkaca-kaca menantangis. Iya yuk, jalan mumpung belum larut malam, ajak Bagas. Sedangkan William kembali masuk ke tenda. Mau kemana lo? Ikut cepet, ucap Bagas menarik kerah belakang baju William. Ogah, lo aja sono, gue mau tidur, tolak William. Will, lo gak kasihan apa? Dia cewek lo bukan cowok. Iya gue bantuin, bentar mau bangunin Dion. Yon, ini Yon, panggil William dari luar. Apa sih Willy teriak-teriak, ganggu orang tidur aja lo.
Mendak Dion yang merasa terganggu lalu berjalan keluar tenda. "Ayo ikut gua nyari cewek hilang," ajak William. "Cewek? Siapa? Emang ada cewek yang ngendaki?" tanya Dion sambil mengucek-ucek mata yang baru bangun dari tidurnya. "Ada, udah lo gak usah ikut. Duduk depan tenda aja tuh jagain cewek ini," pindah Bagas. "Lah, sejak kapan ada cewek molor di sini?" tanya William terkejut. Rupanya dari tadi dia mengobrol dengan Bagas dan dia malah melanjutkan tidurnya sambil tertidur pulas. "Maafin temen gua ya, dia emang gitu, sukanya tidur gak tahu tempat," ucap dia tak enak hati karena merepotkan orang lain. Ya udah deh, aman," saut Dion. Dion pun mengambil selimut milik William untuk menyelimuti tubuh Cynthia, dan dia mengambil selimutnya sendiri lalu tidur di samping Cynthia. Dia, Bagas, dan William. Mereka bertiga berjalan menyusuri sungai mencari Putri. Mereka sedari tadi memanggil-manggil Putri tetapi tak ada sahutan sama sekali, dan tak ada tanda-tanda adanya Putri di sana. Malam semakin larut. Putri pun tak kunjung ketemu. Dia semakin cemas. Ia takut terjadi sesuatu pada temannya. Terlebih lagi ditambah dengan omongan William yang membuatnya semakin kepikiran. Ia takut semua omongan William terjadi pada temannya. "Yuk balik ke tenda, lanjut besok aja nyarinya," ajak William. Tapi Putri," ucap dia. "Lanjut besok aja ya. Besok pagi kita nyari lagi," saut Bagas. Dia menundukkan pandangannya, perlahan air matanya menetes. Buru-buru ia menghapusnya dengan kasar agar Bagas dan William tak mengetahuinya. Dia merasa gagal menjaga temannya, terlebih Putri sahabat terbaiknya dari kecil hingga sekarang berusia 18 tahun. Akhirnya mereka bertiga mengakhiri pencarian Putri karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tenda dia dan Bagas berjarak satu tenda saja yang entah punya siapa. Saat dia sampai di tenda, ia membuka resleting tendanya. Ia pun terkejut. Ternyata Putri sudah tertidur pulas di dalam tenda dan juga sudah ada Cynthia di sampingnya, yang entah kapan dia pindah ke dalam tenda. Dia bernafas lega karena sekarang teman-temannya terkumpul. Ia pun berjalan keluar menuju tendanya Bagas. Untuk saja Bagas belum tidur, ia baru mau masuk ke tenda. "Bagas," panggil dia. "Iya, kenapa ya?" tanya Bagas menatap dia yang di belakangnya. "Makasih ya udah bantu nyari Putri. Putri udah ketemu kok. Dia sekarang udah tidur di tenda," ucap dia tersenyum manis. "Ah, udah ketemu? Lo yakin itu Putri?" tanya Bagas dengan ragu. "Iya yakin, mukanya saja sama kok. Dia temenku, Gas. Gak mungkin juga aku gak ngenalin dia. Kenapa sih? Kok kayak gak percaya gitu?" jawab dia. Ia pun balik bertanya. Oh, ya syukurlah kalau udah ketemu. Ya udah, sana istirahat, udah malam ini," ucap Bagas. "Iya, lo juga istirahat gih. Perasaan gue kok gak enak gini ya. Gak yakin juga sih gue kalau Putri udah balik," batin Bagas. Sudah ada 5 tahunan Bagas mendaki sejak berusia 18 tahun hingga ini menginjak usia 23 tahun. Ia sudah tak heran jika ada kasus seperti temannya si dia. Seringkali ia menemukan kasus seperti itu di setiap pendakiannya. Jadi ia tahu harus berbuat apa. Contohnya seperti saat ini. Bagas tidak tidur. Ia senantiasa berjaga di sepanjang malam sampai pagi tiba. Bagas masuk ke tendanya, mengambil mie dan seset kopi. Ia berniat untuk bersantai di malam hari itu sambil menikmati semangkuk mie rebus dengan segelas kopi hangat. Ia berjaga-jaga siapa tahu ada yang memerlukan bantuan, karena hanya ada Bagas yang berjaga sendiri di malam itu. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke tendanya. Lagi-lagi dia dibuat terkejut. Dia melihat Putri sedang memakan pembalutnya. Mulutnya penuh dengan darah. Bola matanya membulat sempurna, berwarna putih. Rambutnya pun acak-acakan, ditambah dengan kukunya yang tajam. "Ah!" teriak dia. Dia berlari ke arah tenda Bagas. "Sudah kuduga,"
batin Bagas. Sebenarnya Bagas tahu teman dia tak mungkin hilang begitu saja jika ia tak melanggar larangan gunung. Pasti mereka lalai dengan salah satu larangannya. Teriakan dia membangunkan beberapa pendaki yang masih tertidur. Awalnya mereka semua banyak yang marah, tetapi beralih menjadi iba saat melihat dia menangis ketakutan di pelukan Bagas. Sedangkan tenda milik dia bergetar hebat seperti ada yang menggoyang-goyangkannya. Banyak juga para pendaki yang kebingungan dengan kejadian yang terjadi. Salah satu pendaki lain menghampiri Bagas yang merangkul dia, berusaha memberinya ketenangan. "Ada apa sih bang?" tanya pendaki lain yang tak mengerti dengan kejadian yang terjadi. "Biasa," jawab Bagas. "Ah, maksudnya? Gua gak tahu bang, baru pertama kali mendaki," tanyanya lagi dengan bingung. "Gak apa-apa, gua minta tolong bangunin semua pendaki yang mau aja ya, jangan dipaksa. Bilang ke mereka dibisikin. Bangun bang, bawa sajadah sama tasbih, terus kumpul di tengah. Kayak gitu. Tolong banget ya bro, buruan jangan lama," pinta Bagas. "Meski gue gak paham, tapi gue bakal bantuin bang. Tunggu bentar ya bang," jawab pendaki itu lalu pergi meninggalkan Bagas dan menjalani perintah dari Bagas. Tak butuh waktu lama, beberapa orang telah berkumpul di tengah. Mereka menggelar sajadah mereka masing-masing, lalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin lama semakin keras guncangannya. Dia tak kuasa melihat semuanya. Hatinya bergetar kencang. Dia bingung, ia tak tahu harus bagaimana. Semua orang tak ada yang berani mendekati tenda dia. Bahkan Bagas sekalipun tak berani meski ia sudah sering mendapati kasus-kasus seperti ini. Tapi nampaknya kejadian ini begitu mengerikan. Mungkin penghuni alam sini sangat marah karena ada pendaki yang melanggar peraturan. William dan Dion pun ikut serta membacakan ayat-ayat suci, tapi mereka membacanya dari depan tenda. "Will, jagain dia, gue mau ngecek dulu," pinta Bagas. "Gue ikut gas," ucap Dion. "Ayo, ya, lo sama William dulu. Tenang, dia gak bakal macam-macam sama lo. Doain aja semoga temen lo selamat," ucap Bagas lembut sambil menatap mata dia. Dia pun mengangguk paham. Perlahan ia bisa mengikuti bacaan yang lainnya meski suaranya terbata-bata. Dia duduk di samping William di sebelah kanannya. Meski tadi sikap William ketus padanya, tetapi ia tak tega melihat dia sampai menangis sesegukan. Ia pun mengusap punggung dia supaya ia merasa lebih tenang. "Udah, jangan nangis. Doain aja yang terbaik ya," ucap William lembut. Gue takut. Masalahnya orang tua Putri galak. Selama ini Putri selalu tinggal sendiri, tapi sering juga tinggal di rumah gue. Gue takut bilang ke orang tuanya," ucap dia terbata-bata mengungkapkan apa yang dirasakannya. "Gak apa-apa, tenang aja. Kan ada gua, Bagas, Dion, dan yang lainnya. Ini juga bukan kesalahan lo. Udah gak apa-apa, nanti kita bakalan bantu kok," saut William menenangkannya. Dia menatap William penuh harap. Dari sorot matanya ia sangat berharap semuanya bakal baik-baik saja. Tubuh Cynthia terpental keluar hingga tendanya bolong di bagian atasnya. Semua orang yang di situ terkejut, terutama Bagas karena tubuh Cynthia berada tepat di depannya. Saat Bagas berusaha meraih Cynthia, ia terpendal, seperti ada energi gaib yang menangkalnya. Tiba-tiba tubuh Cynthia terangkat ke atas, tubuhnya terbujur kaku. Bola matanya berubah menjadi putih melotot. Para pendaki tak henti-hentinya melantunkan ayat-ayat suci. Terus suaranya mereka bertambah lebih keras lagi. "Lo urus Cynthia, Yon. Gue mau cek tendanya bentar," ucap Bagas. Dengan gerakan kilat, Bagas mengecek ke dalam tenda dia. Ia tak mendapati siapapun, hanya ada bekas darah berceceran di sekitar ransel milik Putri. "Astagfirullah," gumam Bagas lalu ia segera keluar dari tenda. Gelak tawanya menggelegar, memekakkan telinga para pendaki yang ada di sana. "Astagfirullahaladzim," pekik para pendaki. Bagas menghampiri Dion yang tak jauh dari tenda dia. "Yon,
lu bisa komunikasi kan? Coba lo tanyain mereka maunya apa. Kasian tuh Cynthia, Yon. Yang lain juga pasti udah capek dari tadi bacaan ayat suci terus, pinta Bagas. Bisa gas? Ayo, lo ikut gua, ajak Dion. Dion mengajak Bagas ke tempat yang lebih aman untuk berkomunikasi. Mereka memasuki hutan tapi tak terlalu begitu jauh dari tempat tenda mereka. Dion duduk bersila di tanah. Ia mencoba memfokuskan dirinya supaya bisa berkomunikasi dengan sebangsa makhluk gaib yang ada di sana. Setelah membutuhkan waktu beberapa lama, akhirnya Dion bisa berkomunikasi juga. Sudah, cukup hentikan, pinta Dion. Apa? Beraninya kalian memintaku untuk berhenti setelah kalian merusak rumahku? Tidak, tidak akan. Jangan harap aku bisa berhenti sebelum aku berhasil membawanya, sahut makhluk penunggu gunung itu. Jangan dibawa, katakan maumu apa. Jika aku bisa mengabulkannya, jangan bawa dia. Tapi jika aku tak bisa, bawalah saja kemanapun kau mau, asal jangan mengusik kami lagi, ucap Dion. Bawakan wanita yang masih lajang untukku, tetapi dengan syarat dia dalam keadaan kotor, pintanya. Bagaimana jika permintaanmu diganti dengan sesajen, tawar Dion. Tidak, tolaknya dengan tegas. Teman biadabmu itu sudah mengotori rumahku. Terimalah konsekuensinya. Ia tidak bisa kembali lagi ke alammu. Pak, tubuh Dion terpental ke belakang. Beruntung ada Bagas yang sigap menangkapnya. Nafas Dion terengah-engah setelah berkomunikasi dengan makhluk lain. Tubuhnya pun terasa lemas karena kehabisan tenaga. Air, rintih Dion. Bagas merangkul Dion keluar hutan menuju tendanya. William tak banyak tanya saat melihat Bagas menuju ke arahnya. Ia langsung memberinya tempat untuk Dion. Setelah sampai di tenda, Bagas memberikan minuman kepada Dion. Diteguknya air itu sampai habis. Dion pun terbaring lemah di depan tenda. Nggak bisa nih kalau gini terus, batin Bagas. William, jagain Dion sama dia, gue mau urus dulu semuanya, pinta Bagas. Gua ikut, ucap William antusias. Jangan, nanti gak ada yang jagain mereka, cegah Bagas. Ada, aman kok, Gas. Ya, lo di sini dulu ya, bentar. Gue minta apapun yang lo denger, lo tetap fokus sama bacaannya. Jangan terkecoh sama apapun yang terjadi. Meski ntar ada yang bisikin di telinga lo, jangan digubris. Tetap fokus, oke? Lo udah tahu kan suara gue sama Bagas? Gue harap selain gue sama Bagas, ada yang ngajak lo bicara. Lo jangan jawab, sekalipun itu menurut lo penting. Ngerti kan? Ya, ini demi temen lo. Amanat William ke dia. Dia mengangguk paham. Dan benar saja, setelah kepergian William dan juga Bagas, dia mendapati banyak gangguan, mulai dari bisikan, suara-suara aneh, dan berbagai macam lagi. Ia memejamkan matanya dan menambah volume suaranya saat melantunkan ayat-ayat suci. Kini tubuh Cynthia terjatuh dari ketinggian 2 meter. Blah. Suara retakan tulangnya begitu nyaring. Bagas dan William berlari untuk memindahkan tubuh Cynthia. Namun saat mereka mau menyentuhnya, Cynthia tiba-tiba menjerit. "Ah!" teriak Cynthia dengan keras. Suara yang tadinya terdengar keras kini semakin lirih dan mulutnya Cynthia menganga lebar. Darah pun bercucuran mengalir deras dari dalam mulutnya. Matanya membulat sempurna dengan tubuhnya yang terbujur kaku. Innalillahi wa innalillahi rajiun, gumam para pendaki yang menyaksikan kejadian itu. Dia merasa semuanya tenang, tak ada suara apapun perlahan. Ia membuka matanya. Dia berlari ke arah Bagas dan William. Ia sangatlah terkejut melihat sahabatnya meninggal dengan mengenaskan. Ia menutup mulutnya yang menganga lebar menggunakan tangan. Sungguh ia tak percaya bahwa kini ia kehilangan 2 sahabatnya sekaligus. Dia pun tidak tahu apa yang telah dilakukan sahabatnya hingga ia mati dengan cara yang tragis seperti ini.
Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.